dunia karena ada satu isu yang menurut saya sangat tidak masuk akal, tapi dipercaya orang. Nyangkut kepentingan, bisa kepentingan bisnisnya, kepentingan politiknya, maupun kepentingan kekuasaannya. Itu yang selama ini kami lihat ya, yang kami tangani. Anda tahu kasus ini, dan lainnya. Tapi tahu tidak bahwa kasus-kasus tersebut itu ternyata terbongkar karena peran dari para jurnalis melalui investigasinya. Maka video ini dimulai dengan satu pertanyaan mendasar. Mengapa kita butuh jurnalisme investigasi? Sebelum jauh kita bahas urgensi dari jurnalisme investigasi, terlebih dahulu saya ingin memulainya dengan kita sama-sama mengenal definisi dari jurnalisme investigasi. Tapi dengan segala hormat, saya bukan wartawan, dan mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam penyampaian. Walau begitu, saya akan berusaha semampunya untuk mencantumkan sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Oke, jurnalisme investigasi secara sederhana adalah cabang jurnalisme yang bertujuan mengungkap informasi yang sengaja disembunyikan oleh pihak tertentu, seringkali terkait dengan kejahatan atau skandal besar. Proses ini membutuhkan riset mendalam, wawancara ekstensif, serta penggunaan data dan dokumen sebagai bukti. Kemudian ada juga yang membuatkan poin untuk memahami apa itu jurnalisme investigasi. Ini saya dapatkan dari file yang bersifat open access ya, dari auriga.or.id. Bahwa jurnalisme investigasi hendaknya 1. Mengungkap hal baru dari sebuah persoalan yang belum banyak diketahui publik. Yang kedua, skala masalahnya cenderung luas dan sistematis. Yang ketiga, membedah persoalan kompleks dan menjadikannya sederhana dan ringkas. Yang keempat atau yang terakhir, membongkar konspirasi dan atau skandal yang selama ini ditutupi dari publik. Pendeknya, kalau kata Ignatius Haryanto dalam kolom Tempo, jurnalisme investigasi berarti mengekspos kebobrokan dalam pemerintahan ataupun kerja perusahaan. Karya jurnalisme investigasi diharapkan akan memperbaiki situasi yang tidak sepatutnya tadi. Dalam hal ini, masyarakat akan sangat diuntungkan oleh keberadaan jurnalisme investigasi. Dan di Indonesia sendiri, jurnalisme investigasi ini seolah memiliki ceritanya tersendiri. Sebab periodisasi dari perjalanan panjang jurnalisme investigasi di Indonesia itu juga berkaitan dengan siapa yang berkuasa pada saat itu. Untuk menguliti proses awal mula eksisnya jurnalisme investigasi di Indonesia, kita akan memulainya dari liputan investigasi yang pertama kali dilakukan, yaitu oleh Harian Indonesia Raya pada tahun 1946, yang mana dari liputan tersebut berhasil membongkar korupsi biaya pencetakan kartu suara pemilu yang melibatkan pejabat Orde Lama Ruslan Abdul Ghani. Dan salah satu karya jurnalisme investigasi dari Harian Indonesia Raya yang cukup menonjol pada kala itu adalah saat mereka berhasil membongkar kasus korupsi Pertamina yang melibatkan Direktur Pertamina Ibnu Sutowo. Kasus ini hampir membuat Pertamina bangkrut, sedangkan rekening Ibnu Sutowo sendiri mendadak gemuk menjadi 90 miliar rupiah. Ini kita bisa berandai-andai ya, 90 miliar rupiah di masa itu kayaknya nilainya sangat besar. Kemudian pada masa Orde Baru, Sinar Harapan tercatat sebagai salah satu media yang merasakan kerasnya pemberedelan oleh penguasa. Selain banyak juga media-media lain tentunya yang ikut dibredel, Tempo misalnya. Pada bab Orde Baru ini memang agaknya spesial ya, apalagi dengan eksisnya momok menakutkan bagi para wartawan saat itu. Selain tentu saja The Smiling General adalah yang utama, juga ada satu kaki tangannya yang bernama Harmoko, yang merupakan Menteri Penerangan pada era Orde Baru. Mungkin soal Harmoko ini agaknya perlu dibuat episode khusus ya. Oke, selanjutnya. Pada masa Orde Baru hingga seterusnya, maksudnya ini dari ujung Orde Baru lah, sampai berlanjut ke masa sekarang gitu ya. Ada satu sosok wartawan senior yang namanya tidak asing di kalangan muda-mudi kelahiran mulai dari tahun 90-an akhir sampai seterusnya. Yang mengenalnya sebagai sosok The OG of Maknyus. Dan ya, the one and only, Bondan Maknyus Winarno.
Maknyus banget. Bondan Manyus Winarno adalah sosok yang sangat memegang peran kunci dari terbongkarnya kasus skandal klaim palsu tambang emas Bre-X pada tahun 1997. Kecurigaan awal dari Pak Bondan ini menurut saya sangat menarik ya, karena ia mengungkapkan tidak mungkin orang sudah banyak uang tapi tiba-tiba mati dengan cara jatuh dari helikopter bunuh diri. Dan jasadnya tidak terlalu gimana-gimana gitu. Padahal ia jatuh dari ketinggian 800 meter. Harusnya, kalau itu kejadian nyata, jasadnya pasti sudah hancur lebur. Kemudian pada akhir 90-an sampai kira-kira awal tahun 2000-an, ada sosok wartawan hebat lain yang bernama Dadi Sumaatmadja, yang juga merupakan penulis buku dengan judul Reportase Investigasi Menelisik Lorong Gelap. Pada konteks ini, Dadi berhasil membongkar kasus kapal judi Royal Pacific yang saat itu sedang berlabuh di Tanjung Priuk. Kemudian kalau kita track terus beberapa kasus-kasus besar hingga hari ini tentu masih banyak lagi. Kasus IKTP, kasus Panama Papers, dan lain sebagainya. Tapi ada kasus yang belakangan ini juga menjadi sorotan publik, yaitu Jokowi masuk daftar finalis pemimpin terkorup tahun 2024 versi Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP. Dengan bergulirnya kabar tersebut sontak membuat banyak pihak berkomentar. Ada yang mendukung rilisan dari OCCRP tersebut dan tidak sedikit pula yang berteriak mengutuknya. Tapi satu hal yang penting, karena baik benar atau tidaknya rilisan dari OCCRP itu kan produk jurnalistik ya. Sehingga kalaupun dari kita tidak dapat menerimanya, maka prosesnya juga harus berdasarkan prinsip-prinsip jurnalistik. Dan tentu saja ini sekaligus menjawab bahwa apakah Jokowi akan dihukum? Jawabannya adalah tidak. Gimana ini mau ditolak kalau yang lain kita percaya? Tetapi ini sekali lagi tidak merupakan bukti hukum, karena beda bukti hukum dan bukti opini itu. Menurut saya, pendapat dari Pak Mahfud ini agaknya yang cukup menjawab ya di antara keributan yang sedang terjadi gitu. Paling tidak dalam kasus masuknya nama Jokowi itu ke dalam daftar pemimpin terkorup versi OCCRP menunjukkan bahwa betapa kita butuh jurnalisme investigasi. Dan ia harus tetap ada. Selain kebutuhan untuk menjawab berbagai hal yang tersingkap di dunia ini, jurnalisme investigasi juga dapat memberikan seterang-terangnya informasi. Sayangnya, di Indonesia, penikmat liputan investigasi masihlah tergolong rendah. Walaupun sebenarnya saya belum menemukan ya survei atau hasil penelitian yang mencatat jumlah pembaca berita liputan investigasi di Indonesia. Tapi paling tidak kalau mengacu pada angka minat baca kita yang juga rendah, agaknya ini menggambarkan kondisi masyarakat kita masih belum akrab dengan liputan investigasi. Padahal, salah satu instrumen yang dapat menumbuhkan jurnalisme berkualitas datangnya dari audiensnya itu sendiri, atau masyarakat Indonesia dalam hal ini, kita semua. Karena sumber pendapatan perusahaan media itu kan salah satunya dari proses berlangganan. Ada pembaca yang melakukan langganan gitu ya, atau berlangganan. Selain iklan tentunya. Tapi kalau ngomongin iklan sih, itu kayaknya ya udah kita ketahui semua, itu udah dimonopoli oleh perusahaan raksasa macam Google atau Meta gitu ya. Nah, lebih lanjut tentang pendapatan perusahaan media yang bersumber dari pembaca, yang mana poinnya adalah pada ketertarikan berlangganan berita digital. Tidaknya terdapat 18% masyarakat Indonesia yang berpotensi tertarik melakukan langganan berita digital tadi. Ini saya kutip dari rilisan Reuters Institute yang dibantu oleh YouGov pada tahun 2022 lalu. Namun terkait bagaimana sikap masing-masing dari kita untuk berlangganan berita digital atau tidak, saya tidak ingin masuk ke ranah situ ya. Itu biarkan menjadi urusan dapur masing-masing saja. Jadi sampai di sini semacam ada konklusi tidak langsung yang mendadak muncul bahwa premis 1, jika jurnalisme investigasi memberikan informasi berkualitas, maka jurnalisme tersebut membutuhkan dukungan finansial. Premis 2, jika perusahaan media didukung oleh pelanggan, maka pelanggan mendukung keberlangsungan jurnalisme berkualitas. Maka konklusinya adalah jika Anda berlangganan perusahaan media, maka Anda mendukung keberlangsungan jurnalisme berkualitas. Gitu kali ya logikanya. Tapi di era krisis membaca ini agaknya urgensi dari membaca berita atau informasi apapun yang tersedia di hutan rimba bernama internet secara utuh masih menjadi pokok bahasan utama dan semakin bertemu dengan konteksnya dalam pembahasan kita kali ini. Jadi sebagai friendly reminder, mari sebisa mungkin upayakan membaca informasi apapun yang ada di internet sampai selesai. Yang penting sampai selesai. Terakhir, selain sikap saya pribadi yang mendukung jurnalisme investigasi, alasan bahwa sepenting itulah jurnalisme investigasi juga tergambar dalam beberapa kasus-kasus yang mungkin tidak terlalu muncul di permukaan, tapi mendadak menyilaukan pandangan kita akan fakta yang sebenarnya. Misalnya,
Kasus-kasus oleh segelintir oknum aparat hingga menyebabkan hilangnya nyawa turut membuka mata kita. Korporasi bisnis atau perusahaan-perusahaan raksasa yang kerap mengabaikan keselamatan warga dalam konteks lingkungan hidup turut serta memberikan sinar petunjuk agar semangat tidak redup. Dan jangan lupa, ada sosok penguasa yang jatuh karena kerja dari jurnalisme investigasi. Berita tersebut sangat menghebohkan dunia pada kala itu. Sebab Richard Nixon mengundurkan diri dari jabatan kepresidenan AS setelah dirinya terungkap terlibat dalam skandal Watergate. Jadi agaknya jelas mengapa kita butuh jurnalisme investigasi. Tapi tidak lengkap rasanya kalau penonton yang budiman tidak turut mendiskusikannya. Sila tulis pendapatmu di kolom komentar. Sebelum terakhir, saya ingin menutup episode ini dengan mengutip ungkapan dari Ajib Rosidi yang mengatakan bahwa media bukan hanya alat untuk menyampaikan fakta, tetapi juga medium untuk menegakkan keadilan sosial dengan menyuarakan yang tak bersuara. Juga ungkapan terima kasih dan respek yang setinggi-tingginya kepada para wartawan, para jurnalis yang berjibaku dalam banyak proses investigasi jurnalis maupun lainnya, yang itu sangat berperan tidak hanya sebagai pengantar pesan, tetapi juga pencari kebenaran. Terakhir, terima kasih sudah menonton sampai akhir.